Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Duyanti, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membahas materi tentang teologi Islam. Di dalam teologi Islam terdapat beberapa aliran, yaitu yang pertama aliran Syiah, 2 aliran Khawarij, 3 aliran Murji'ah, 4 aliran Mu'tazilah, 5 aliran Qadariyah, 6 aliran Jabariyah, 7 aliran Asy'ariyah, 8 aliran Maturidiyah, dan yang ke-9 aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari beberapa aliran-aliran yang telah disebutkan, terdapat 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, jelaskan paham aliran tersebut terkait tentang Tuhan dan takdir. Yang pertama, aliran Syiah. Aliran ini menganut paham bentuk kolaborasi antara manusia dan Tuhan, bahwasanya dalam hidupnya manusia mendapatkan arah hidup yang ditentukan oleh Tuhan dan keinginan manusia itu sendiri. 2. Aliran Khawarij. Aliran ini berpandangan tentang dosa-dosa besar, yang pada dasarnya barang siapa yang tidak mengamalkan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, maka mereka menghukumi kafir. 3. Aliran Murji'ah. Menurut paham aliran Murji'ah, manusia tidak berhak dan tidak berwenang menghakimi seorang mukmin yang melakukan dosa besar, apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Masalah ini mereka serahkan kepada keadilan Tuhan kelak di hari pembalasan. 4. Aliran Mu'tazilah. Bagi aliran Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar bukan termasuk mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di antara keduanya, yang disebut fasik. 5. Aliran Qadariyah. Paham ini menyebutkan bahwa manusia mempunyai kekuasaan dalam melaksanakan kehendaknya, tidak semata-mata terpaksa tunduk kepada takdir Tuhan. 6. Aliran Jabariyah. Aliran ini memiliki pendirian yang berlawanan dengan aliran Qadariyah. Menurut paham Jabariyah, manusia terikat dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. 7. Aliran Asy'ariyah. Pada satu sisi, Asy'ariyah menggunakan akal untuk menyikapi masalah teologis, dan di sisi lain, aliran ini percaya penuh kepada dalil wahyu. Salah satu contohnya adalah sifat Tuhan. 8. Aliran Maturidiyah. Dalam beberapa hal, Maturidiyah menempatkan akal pada posisi yang tinggi. Al-Maturidi berpendapat bahwa manusia dapat berbuat sekehendak hatinya. Ia bebas berbuat dan bertindak. Terakhir, yang ke-9, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perkembangannya, aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah inilah kemudian menjelma menjadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini sering disebut aliran Sunni. Sesuai dengan namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang percaya sepenuhnya kepada sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sikap moderat dalam segala perkara. Pertanyaan yang kedua, siapa tokohnya? 1. Tokoh aliran Syiah, Abu Dzar al-Ghifari, Mikdad bin al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. 2. Aliran Khawarij, Urwa bin Hudair dan Mustarid bin Sa'ad. 3. Aliran Murji'ah, Hasan bin Bilal Musni dan Abu Salat Samman. 4. Aliran Mu'tazilah, Wasli bin Atta al-Mahzumi. 5. Aliran Qadariyah, Ma'bad al-Juhani dan Gailan al-Dimasik. 6.
aliran Jabariyah, Jad bin Dirham dan Jam bin Safwan. 7. Aliran Asy'ariyah, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. 8. Aliran Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. 9. Aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pertanyaan yang ketiga, di wilayah mana ia berkembang? Aliran-aliran tersebut kebanyakan berkembang di wilayah bagian Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Afghanistan, Pakistan, dan Lebanon. Terakhir, pertanyaan yang keempat, kapan aliran tersebut mulai berkembang? Aliran tersebut mulai berkembang pada saat Khilafah Islamiyah mengalami suksesi kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Berkembangnya aliran-aliran tersebut berawal dari peristiwa tahkim atau arbitrase yang mendamaikan kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan pada Perang Siffin. Lalu selanjutnya ada sekelompok orang yang menentang dan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena mereka beranggapan bahwa tindakan yang ditempuh Ali dan Muawiyah dengan menyetujui perdamaian dalam peristiwa tahkim telah menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuding semua pihak yang menyetujui perjanjian tahkim telah murtad, kafir, dan keluar dari Islam. Kelompok itu disebut sebagai aliran Khawarij, yaitu aliran awal dalam ilmu kalam. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, mulai bermunculanlah paham aliran-aliran lainnya, seperti aliran Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.